Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Safinatul Najah dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah yang wafat tahun 1270 Hijriah. Terakhir sudah masuk dalam pembahasan syarat wajib Jumat, ya. Dan sudah kita sebutkan syarat syahnya salat Jumat bagi seorang, kapan salat Jumat seorang dianggap syah, ya, yakni dari sisi individunya, muslim, kemudian mumayyiz dan al-aqal, ya. Kemudian syarat wajib Jumat ada 7: Islam, balik, al-aqal, al-hurriyah, al-dhukura, as-sihah, dan al-iqamah. Ini 7 syarat wajib Jumat bagi seseorang. Coba dibaca ulang kemarin matanya. Syurutul Jum'ati sittah. Syurutul Jum'ati sittah. Syurutul Jum'ati sittah. Syarat syahnya salat Jumat. Ini sekarang dari sudut pandang salat Jumatnya. Kalau tadi syarat syahnya dari orangnya, ya, muslim, mumayyiz, sama akal, ya kan? Ya. 6. Ini syarat syahnya salat Jumat dari sudut pandang salat Jumatnya. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhr. wa antakuna kulluha fi waqti dhuhr. Ini syarat syahnya salat Jumat yang pertama. Semua prosesi salat Jumat itu harus dilakukan di waktu zuhur. Mulai dari khutbahnya sampai sampai salam. Semuanya harus di waktu zuhur. Tidak boleh dilakukan setelah salat zuhur, ya, setelah habisnya salat zuhur, dan tidak juga sebelumnya. Kata para fuqaha, kapan khutbah Jumatnya, ya, khutbah Jumatnya dilakukan sebelum waktu zuhur, maka tidak syah khutbahnya. Akan disebutkan nanti rukun dari khutbah, syarat syahnya khutbah. Jadi khutbah Jumat itu wajib dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuknya waktu zuhur, bukan sebelumnya. Jelas sampai sini? Kapan ada potongan dari khutbah Jumat di awal-awalnya yang diucapkan oleh si khatib sebelum masuknya waktu zuhur, maka khutbah Jumatnya tidak syah. Dan kalau khutbah Jumat tidak syah, maka sholat Jumat juga tidak syah. Karena diantara syarat syahnya sholat Jumat adalah ada khutbah, ya, dan khutbahnya ini syaratnya semuanya harus di dalam waktu zuhur. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa antuqama fi khittatil balad. Terus ada lanjutannya, ya, harus dikerjakan di khittatil balad. Khittah itu di zaman dahulu mungkin zaman dulu kayak bentengnya, keliling, ya, atau misalnya intinya lingkup kota, ya. Jadi dia harus dilakukan di tempat orang bermukim, bermukim. Itu maksud di sini, baik misran atau qaryah, baik kota maupun desa. Jadi tempat yang syah mengerjakan sholat Jumat hanyalah tempat di mana orang-orang bermukim dan tinggal menetap di situ. Di situ. Jelas sampai sini? Baik dia kota maupun desa. Jelas? Maka tidak ada pelaksanaan sholat Jumat dan tidak syah pelaksanaan sholat Jumat. Jelas sampai sini? Tidak ada pelaksanaan sholat Jumat kalau misalnya di padang pasir. Ya, ada di padang pasir zaman dahulu ada suku nomaden berpindah-pindah. Ya, kalau cuacanya lagi panas pindah ke daerah dingin, kalau lagi dingin pindah ke daerah panas. Jadi tidak pernah menetap di suatu tempat, mereka pindah-pindah. Yang seperti ini tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Jelas sampai sini? Atau misalnya di hutan-hutan, misalnya pergi berkemah. Jelas sampai sini? Berkemah ngumpul misalnya 2 kelas banyak kan. Tapi ini pas hari Jumat mereka tidak ada sholat Jumat, mereka sholat zuhur. Jelas sampai sini? Mereka sholat zuhur, tidak ada sholat Jumat di hutan. Atau di padang pasir misalnya, ataukah di tengah laut. Misalnya sekarang yang pekerja pengeboran minyak di tengah laut itu, ya, kan ada ini kan tempatnya di sini, tempat dalam jumlah banyak puluhan orang bahkan. Maka yang seperti ini tidak ada sholat Jumat, yang ada mereka sholat zuhur. Jelas sampai sini?
Karena sholat Jumat hanya dikerjakan di perkotaan, di perdesa atau di desa. Maksudnya di sini adalah tempat di mana orang-orang apa? Bermukim. Maka tidak ada sholat Jumat di laut, tidak ada sholat Jumat di pantai misalnya, tidak ada sholat Jumat di apa namanya? Di hutan atau di padang pasir. Jelas ya? Taib. Syarat yang ketiga. Untuk sholat jamaah. Wa antu sholat jamaah. Harus sholat Jumat itu harus dikerjakan berjamaah. Ada kursi nggak di sini? Ada kursi? Nggak ada? Ayo, mantap boleh. Iya, harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat 2 rakaatnya semuanya, ya, sholat Jumat, ya, nanti syah kalau dikerjakan secara berjamaah. Maka tidak ada sholat Jumat sendirian. Tidak ada sholat Jumat sendirian. Iya. Dan yang dimaksud dengan berjamaah di sini adalah selama dia masih mendapati bahagian dari sholat. Ya. Kalau ada misalnya masbuk sholat Jumat, dia masuk di sholat Jumat di rakaat yang kedua, maka di sini masih syah sholat Jumatnya. Kenapa? Dia masih mendapati 1 rakaat. Jelas sampai sini. Bahkan walaupun dia masih mendapati imam sudah duduk tahiyat terakhir, tahiyat terakhir, dia masih mendapati duduk tahiyat terakhir, maka dia masih dianggap mendapati sholat jamaah. Ya, masih dia dianggap mendapati sholat jamaah. Jelas sampai sini ya. 6. Kapan dia sudah imamnya sudah selesai misalnya, maka apa? Lantas dia baru datang, maka tidak ada sholat Jumat bagi dirinya. Jelas sampai sini? Tidak ada sholat Jumat bagi dirinya, dia sholat zuhur. Baik. Jadi syarat syahnya sholat Jumat harus dikerjakan berjamaah. Berapa orang? Nah, disebutkan setelahnya. Berikutnya. Wa yakunu 40 hararan. Dzukuran balighina mustawtinin. Baik. Ini. Kemudian jumlah minimal jamaah pada sholat Jumat harus 40 orang. 40 orang. 40 Baik, kita hanya saja 40 orang ya. Ini jumlah minimal seorang syahnya sholat Jumat. 40 orang ini bukan sembarangan 40 orang. Harus yang pertama apa? Arba'in terus baca tadi. Ahrar, merdeka. Terus Dzukuran. laki-laki. Terus balik. Dan mustautin. Baik. Ini syaratnya. 40 orang ini harus 40 orang yang merdeka, laki-laki, balik dan mustautin. Baik. 40 orang. Ini 40 orang termasuk si imam ya, termasuk imam sama khotibnya. 40 orang. Jadi kalau ada misalnya, ini kadang terjadi di masjid-masjid baru, ya, masjid baru, kemudian melakukan sholat Jumat. Namun jumlah jumlah orang yang hadir di khutbah Jumat tersebut tidak sampai 40 orang. Jelas sampai sini? Tidak sampai 40 orang. Ya. Atau misalnya 40 orang tapi sebagiannya budak. Misalnya pas 40 tapi 5 orang budak. Berarti itu berapa jadinya? Cuma 35. Jadi mereka yang budak tidak dihitung. Ya, mereka yang budak tidak dihitung. Yang kedua, laki-laki. Kalau misalnya jumlah jamaah Jumat 60 orang, tapi 21-nya perempuan, maka juga tidak syah. Perempuan nggak dihitung di sini. Jelas ya? Demikian pula anak-anak yang belum balik. Banyak ramai tapi banyaknya anak-anak. Orang dewasanya cuma 30 orang. Ya, 70 orang misalnya anak-anak semua karena anak pondok misalnya kecil-kecil, ya. Jelas ya? Belum balik semuanya. Mungkin banyak, tapi orang dewasanya cuma 20 orang. Ini juga tidak syah sholat Jumatnya. Jelas sampai sini? Demikian pula 40 orang ini harus mustautin. Apa itu mustautin? Status seseorang pada tempat tinggalnya itu ada 3. Yang pertama, mustautin. Yang kedua, mukim. Yang ketiga, musafir. Perhatikan 3 ini: mustautin, mukim, musafir. Musafir apa?
Siapa yang musafir? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau tiba di tempat tujuan tapi tidak lebih dari tiga hari. Siapa itu mukim? Jadi orang yang berdiam di tempat tujuan safarnya lebih dari 3 hari, 4 hari ke atas, mukim. Siapa itu mustautin? Mustautin adalah penduduk asli di situ, penduduk aslinya. Kita sampai sini. Misalnya saya berangkat ke Makassar dari Bantaeng. Saya di Makassar 1 pekan. Maka ketika saya di Bantaeng saya mustautin. Ketika saya di Makassar 1 pekan saya mukim. Nah, sampai sini. Mustautin itu penduduk orang tetap tinggal di situ. Jelas sampai situ ya? Ya, rumahnya di situ, keluarganya di situ, hartanya di situ. Dia pergi ke tempat lain lebih dari 3 hari, 4 hari lebih, di sana dia mukim. Jelas ya? Nah, mukim kita katakan kemarin syarat wajib Jumat. Yani mukim masih wajib salat Jumat. Ini perhatikan, musafir tidak wajib Jumat. Ingat, tidak wajib, bukan tidak syah. Musafir kalau Jumat syah, ya kan? Cuma tidak wajib. Mukim wajib Jumat? Wajib. Tapi apakah dia dihitung dari 40 orang? Tidak dihitung. Kita sampai sini. Sementara mustautin wajib dan dihitung. Perhatikan, mustautin wajib sholat Jumat dan dihitung masuk dalam 40. Dia yang jadikan patokan. Mukim tidak wajib sholat Jumat. Mukim wajib sholat Jumat, tapi nggak terhitung dalam 40 orang. Artinya masjid-masjid di pinggir jalan itu ramai misalnya, ramai. Tapi semuanya adalah apa? Musafir misalnya. Kecuali 30 orang. Yang lainnya musafir, orang singgah semua. Maka apa? Ini tidak syah. Tidak syah. Jelas ya? Atau ada masjid di kampung, masjid kampung, orang yang Jumatan cuma sedikit. Tapi pas musim mudik semua orang pulang ke kampungnya. Ya kan? Banyak orang pulang ke kampungnya, akhirnya masjidnya penuh. Mereka tinggal di sana misalnya sepekan, berarti mereka semua selesainya apa? Mukim. Orang aslinya di situ yang Jumatan cuma 30 orang. Sisanya yang bikin banyak orang mukim semua. Maka apa? Tidak syah juga. Karena mukim memang wajib Jumatan, tapi mereka tidak dihitung masuk dalam 40. Musafir tidak wajib Jumatan dan juga tidak dihitung ke 40. Paham sampai sini? Maka al-mukim ini masalahnya di sini. Kalau mustautin wajib dua-duanya. Wajib Jumatan dan dia dihitung ke 40. Musafir tidak wajib Jumat dan tidak dihitung 40. Nah, mukim ini yang dua ini keadaannya. Di satu sisi dia wajib Jumat, tapi di sisi lain tidak dihitung dia ke dalam 40 orang. Ya jelas ya? Maka yang dihitung adalah yang mustautin. Ini, yang mustautin yang dihitung. Kapan tidak terpenuhi 40 orang dengan syarat-syarat ini, maka mereka wajib salat zuhur. Mereka wajib salat zuhur. Jelas sampai sini? Mengapa? Karena sholat Jumat pertama kali yang dikerjakan di Madinah itu dihadiri 40 orang. Dihadiri 40 orang. Yani seandainya boleh kurang dari 40, tentu saja sudah dari awal-awal. Seandainya Jumat syah cuma berdua, dari awal mereka sholat Jumat. Jelas sampai sini? Tapi kata para ulama, mereka pertama kali sholat Jumat ketika jumlah mereka 40 orang. Jelas sampai sini? Maka di sini mereka mengatakan bahwa jumlah minimal jamaah termasuk si imam, dan kalau imam dan khutibnya beda misalnya, termasuk di situ 40. Di mana 40 ini 40-nya semuanya harus merdeka, harus laki-laki, balik, dan orang tetap tinggal di situ. Ya, selebihnya terserah. Selebihnya apa? Terserah. Yang jelas minimal begini, 40 orang. Paham sampai sini? Ini syarat yang ke berapa? Keempat ya. Keberapa? Keempat. Syarat ketiga keempat. Baik, selanjutnya syarat yang kelima. Baik. Tidak boleh ada tasbiqah, ya. Tidak boleh ada Jumat yang mendahului atau Jumat yang berbarengan dengannya di satu kota. Nah, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Pada dasarnya satu kota tidak boleh ada dua Jumat yang berlangsung bersamaan. Tidak boleh. Ya. Atau saya ulangi, tidak boleh ada dua Jumat dalam satu kota. Dalam satu kota, fil balad. Jelas ya?
Kenapa di Madinah tidak pernah ada dua Jumatan di Madinah ketika itu? Jelas sampai sini? Maka kayak kita di kota, kayak misalnya di sini, di Bantaeng misalnya, itu pada dasarnya Jumat itu harus di satu tempat. Misalnya di tempat yang paling besar di sini, Masjid Agung misalnya. Ya, Masjid Agung yang luas sampai ke halamannya pun bisa dipakai. Itu asal. Jelas sampai sini? Ya. Ini kita bicara mengenai mazhab dulu ya. Kita bicara mengenai mazhab Syafi'iyah dulu. Jadi kata para ulama, ya, bahwa tidak boleh ada dua sholat Jumat di satu kota. Tidak boleh. Kapan ada dua khutbah, ada sholat Jumat, dua sholat Jumat yang terjadi di satu kota, maka kalau diketahui siapa yang pertama, maka yang kedua ini tidak syah. Mereka harus sholat zuhur, ulang sholatnya menjadi sholat zuhur. Sudah sampai sini? Kalau ketahuan siapa yang duluan lebih dahulu, maka yang belakangan ini, walaupun terlambat, misalnya beberapa menit ya jaraknya, ini khutbah duluan, ini khutbah belakangan. Berarti ini lebih duluan kan? Nah yang belakang ini mereka wajib sholat zuhur. Tidak ada sholat Jumat. Mereka harus sholat zuhur. Atau bersamaan. Ini juga tidak syah. Jelas sampai sini? Ada rincian sebenarnya dalam masalah ini dalam ini, tapi nantilah kita bahas bagaimana kalau bersamaan ya kemudian tidak diketahui yang mana, tapi belum kita bahas rinciannya di sini. Intinya adalah dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh ada dua Jumat dalam satu tempat, dalam satu kota maksud saya. Semuanya ngumpul di satu tempat. Ya, Allahumma kecuali kata para ulama, kecuali misalnya kalau masjid itu sudah tidak muat, maka boleh diadakan khutbah sholat Jumat yang kedua di masjid yang besar juga supaya meminimalisir jamaah. Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya di Masjid Raya, Masjid Agung penuh, ya boleh diadakan di Masjid Raya misalnya di sini. Kalau di sini penuh lagi, boleh lagi di. Asalnya tidak boleh seorang melakukan sholat Jumat di masjid yang lain kecuali masjid yang satu sudah penuh yang besar. Maka selayaknya Jumat yang paling afdal memang adalah ke masjid jami'. Ya, masjid jami' itu yang paling afdal. Jelas sampai sini? Kapan misalnya masjid ini belum penuh, kemudian ini lebih dahuluan, kemudian ada yang bikin salat Jumat juga di masjid lain, maka masjid yang kedua ini apa? Ya tidak syah Jumatannya, mereka harus salat zuhur. Paham ya? Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, sementara dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafiyah mereka mengatakan boleh ta'addudul jamaat, berbilang jamaah Jumat di satu tempat. Ya, dan walaupun ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah, tapi ini yang lebih relevan diamalkan di zaman sekarang. Sudah sampai sini? Lebih relevan diamalkan di zaman sekarang, mengingat kenyataan yang kita lihat, ya. Walaupun tidak kita ragukan, sekali lagi yang paling afdal adalah apa yang tersebut dalam mazhab, yakni selayaknya meminimalisir jumlah jamaat. Ya. Kalau ada masjid yang lebih besar, ngumpul semua di situ dulu sampai penuh, baru kemudian dibolehkan. Dan di sini peran pemerintah selayaknya tidak bergampangan memberikan izin kepada masjid-masjid yang baru misalnya, atau masih ada masjid, masih banyak masjid, lantas dikasih izin mendirikan sholat Jumat di masjid tertentu, masjid yang baru atau yang belakangan tersebut. Selayaknya nggak diberikan izin. Jelas ya? Tapi ya fenomena zaman sekarang semua dapat izin, ya maka hendaknya diperhatikan. Jelas sampai sini? Maka kita katakan dalam mazhab pada dasarnya tidak boleh ada berbilang sholat Jumat di satu kota kecuali setelah apa? Ya kecuali kata para fuqaha, ya kecuali kalau sudah penuh mau diapain lagi? Ya. Tapi pada dasarnya kalau belum penuh maka selayaknya dipenuhkan di situ dulu. Nah, namun yang diamalkan sekarang di Indonesia, dan ini yang lebih relevan ya, supaya kita tidak merusak sholatnya kaum muslimin ya maka yang diamalkan adalah mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah, yang mengatakan bahwa boleh ta'addud jamaatil Jum'ah dalam satu kota, boleh berbilang. Jelas sampai sini? Ya, cuma tetap diperhatikan. Pertama, paling afdal di sholat jami'. Kemudian yang kedua, kalaupun dia ingin memilih masjid, perhatikan 40 orang ini. Dan perhatikan 40 orang ini harus ada sejak dari awal Jumat. Kadang di sebagian masjid nanti ramai ketika sudah khutbah kedua, baru masuk semua. Paham sampai sini? Misalnya pada saat khutbah cuman 20-30 orang, yang lainnya belum datang atau masih di luar, nggak mendengar khutbah misalnya, nggak mendengar khutbah. Nanti ketika sudah khutbah kedua baru pada masuk. Nah, ini pelanggaran sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Baik, syarat berikutnya.
Iya, harus didahului oleh 2 khutbah. Ya, harus didahului oleh 2 khutbah. Iya. Tidak boleh 1 khutbah. Tidak boleh 1 khutbah. Harus 2 khutbah, didahului oleh 2 khutbah. Di mana 2 khutbah yang dimaksud adalah diperantarai dengan apa? Diperantarai dengan duduk. Diperantarai dengan duduk. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Ya. Nah, berikutnya. Selesai. Ya, jadi ini 6 apa? Syarat syahnya salat Jumat. Baik, selanjutnya. Saya kira jelas berikutnya. Arkanul khutbataini khamsah. Arkanul khutbataini khamsah. Sekarang rukun khutbah. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya syarat syahnya salat Jumat harus ada khutbah. Ya, kemudian disebutkan di sini rukun khutbah ada 5. Artinya apa? Artinya kita harus penuhi 5-5-nya untuk keabsahan salat Jumat. Karena kalau salah satu dari 5 tidak terpenuhi, berarti khutbah Jumat tidak syah. Kalau khutbah Jumat tidak syah, berarti berimbas ke salat Jumat juga tidak syah. Baik, rukun khutbah Jumat ada 5. Ini perlu diperhatikan, penting diperhatikan bagi orang yang biasa khutbah. Yang pertama, Hamdulillahi fihima. hamdulillahi fihima. Jadi harus ada hamdalah di khutbah pertama sama khutbah kedua. Harus dengan lafaz apa? Hamdun. Ya. Harus dengan lafaz apa? Hamdun. Misalnya innal hamdalillah atau alhamdulillah. Intinya seperti itu. Pokoknya harus ada kata yang hurufnya ha, mim dan dal di situ. Yang bermakna hamdun. Apa yang harus ada hamdalah dengan huruf ha, mim dan dal. Tidak boleh misalnya dikatakan ashkurullah wa usni alaihi. Aku bersyukur kepada Allah dan memujinya. Tidak boleh, harus pakai kata hamdun. Ya, mau hamdun dalam bentuk apa misalnya alhamd ya, atau nahmaduhu dalam bentuk fiil atau dalam bentuk isim, intinya harus ada ha, mim dan dal. Di mana hamdalah ini? Di khutbah pertama sama khutbah kedua. Ini dua-duanya rukun. Kapan dia membaca hamdalah di rukun di khutbah pertama, tapi khutbah yang kedua tidak ada hamdalah, maka tidak syah khutbah Jumatnya. Atau demikian pula sebaliknya. Jadi hamdulillah fihima, yakni fi khutbatain, fil khutbatain. Hamdalah harus ada di khutbah yang pertama dan hamdalah harus ada di khutbah yang kedua. Baik, rukun yang kedua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Iya, harus ada salawat kepada Nabi SAW di dua khutbah ini dengan lafaz salawat. Jelas sampai sini? Dengan lafaz apa? Salawat. Ya. Baik. Misalnya Allahumma salli wa sallim atau sallallahu ala nabiyyina Muhammad dan seterusnya. Ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Dua-duanya di khutbah pertama dan khutbah kedua. Makanya ini sudah pakem ini harus. Iya, misalnya minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah, ini sudah 2 rukun. Di khutbah pertama harus ada dan di khutbah kedua juga harus ada. Baik, yang ketiga. Wasiyatu bittaqwa fihima. Ya, mewasiatkan ketakwaan pada kedua khutbah. Ya. Wasiat ketakwaan di kedua khutbah. Kata para ulama yang dimaksud dengan wasiat ketakwaan di sini tidak terbatas pada kalimat ya ayuhan nas ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tidak terbatas pada wasiat ketakwaan. Jadi tidak mesti ada kata takwa di situ. Yang dimaksud dengan wasiat ketakwaan di sini kata para ulama mencakup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh yang baik dan melarang dari yang mungkar. Walaupun tidak ada kata takwa di situ. Ya, walaupun tidak ada kata takwa di situ. Jelas sampai sini? Ya, minimal dia memerintahkan bertakwa dikatakan ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih misalnya, ya. Di khutbah kedua juga demikian. Setelah ketika dia berdiri khutbah kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Misalnya setelah itu dia mengatakan ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa misalnya, ya ayyuhan nas ittaqullah, ya, ittaqu rabbakum. Ya, jadi bisa dengan menggunakan lafaz takwa dan bisa juga menggunakan perintah dan larangan secara umum dalam syariat. Jadi tidak mesti apa lafaz tidak mesti harus dengan lafaz apa? Takwa. Beda dengan hamdalah dengan salawat, harus dengan lafaz seperti itu. Adapun perintah takwa tidak mesti dengan lafaz takwa. Boleh pakai lafaz takwa dan boleh berupa ajaran-ajaran Islam yang lain, imma perintah atau larangan. Baik, rukun yang ke berapa? Keempat. Qira'atu ayatin fil Qur'ani fi ihdahuma.
Ya, membaca ayat Quran di salah satu dari dua khutbah. Kalau dia sudah membaca di khutbah pertama ayat, maka gugur kewajiban di khutbah yang kedua. Demikian pula kalau misalnya dia lupa di khutbah yang pertama, dia masih bisa mengejarnya di khutbah yang kedua. Membaca ayat, minimal satu ayat. Kata para ulama, minimal satu ayat yang mufhimah, satu ayat yang memberikan pemahaman. Maka tidak boleh misalnya apa? Alif lam mim atau qaf nun. Ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ini memang satu ayat tapi tidak difahami. Kan gitu ya. Itu kan huruf-huruf hijaiyah. Ya, minimal satu ayat dia baca. Mungkin ini menjadi alasan mengapa kadang khatib di awal ayat, di awal khutbah menyebutkan membacakan apa? Ayat yang akan dia bahas nanti dalam khutbah. Ini minimal sudah tercover ini. Dia sudah bacakan ayat di depan. Tapi ingat satu ayat. Jelas sampai sini? Satu ayat dibacakan. Ya, dan juga kalau seorang membaca 3 ayat yang bertakwa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Misalnya dibaca ini kan sudah tercover apa? Membaca ayat dan perintah bertakwa. Ya. Jadi paling afdal tentunya dia baca di kedua khutbah ayat. Di khutbah kedua juga setelah dia membaca, dia baca ayat lagi khutbah kedua. Tapi kewajibannya apa? Di salah satu khutbah saja. Jelas ya? Dan yang paling afdal adalah membaca surah Qaf. Yang paling afdal adalah membaca surah Qaf. Di mana saya lupa sahabiahnya siapa? Sebagian sahabiah yang rumahnya dekat masjid, katanya saya menghafal surah Qaf dari mulut Rasulullah SAW karena beliau sering membacanya pada khutbah Jumat. Iya. Tapi ala kulli hal membaca ayat. Berikutnya. Iya. Berdakwah apa? Mendoakan kaum mukminin dan mukminat di khutbah yang terakhir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang menjadi rukun di sini hanyalah mendoakan kaum mukminin. Adapun mukminat sunnah. Ya. Artinya kalau dia mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin, itu sudah tercover. Karena mukminin sebenarnya kalimat umum ya, mencakup mukminat. Pada dasarnya kan mencakup mukminat di situ. Ya. Baik. Mendoakan di mana didoakan? Di khutbah yang kedua. Selayaknya dia mendoakan ya, mendoakan kaum mukmin dan kaum mukminat, dan juga disunnahkan dia berdoa, si khatib berdoa dan mendoakan untuk jamaat, dan jamaah disunnahkan mengaminkan. Jamaah disunnahkan mengaminkan. Baik. Sudah, ini 5 rukun khutbah. Yang lain selesai? Apa masalah selanjutnya? Pembahasan selanjutnya? Nah, nanti akan disebutkan apa syarat syahnya khutbah. Perhatikan apa perbedaan syarat dengan rukun. Kalau rukun kan pembentuk khutbahnya, 5-5-nya ini kan pembentuk khutbah. Nanti ada syarat syahnya Jumat. Jadi ada rukun Jumat, ada rukun khutbah Jumat, dan ada syarat syahnya khutbah Jumat. Paham? Insyaallah taala akan dijelaskan nanti syarat syah khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Soal? Maksudnya? Iya, kalau kita kan kabupaten batasnya. Mustautin. Kapan keluar ke seberang, ke Jeneponto nyebrang, sudah musafir kan kita, musafir jarak dekat. Ya, jadi mustautin ya, hitungannya kabupaten apa? Hitungannya kabupaten kalau kita sekarang. Gitu. Soalan keutamaan berdoa di antara dua khutbah itu apakah? Iya, itu dalam mazhab Syafi'iyah waktu yang mustajabah Jumat, di hari Jumat itu adalah di antara dua khutbah. Ya, jadi ketika bukan di antara dua khutbah, di antara imam naik ke mimbar sampai sampai selesai sholat. Maka di situ waktu untuk berdoa. Karena itulah akan dijelaskan nanti di syarat syahnya khutbah Jumat, nanti akan disebutkan harus ada duduk. Kata para ulama di sini duduk ya sekitar membaca surah Al-Ikhlas, bukan juga duduk yang terlalu cepat. Ya, supaya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa, dan dia juga si imam berdoa di antara dua khutbah itu. Labas. Terus cukup? Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu lidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.